Sahabat RTV, bulan Ramadan yang penuh berkah bagi umat Islam seharusnya diisi dengan memperbanyak ibadah dan amalan baik. Terlebih dengan berpuasa, kita diharapkan bisa menahan hawa nafsu dari menghindari perbuatan tidak terpuji. Namun ternyata tidak sedikit orang yang justru memanfaatkan bulan puasa untuk melakukan tindak kejahatan. Baik itu aksi kekerasan berupa tawuran antar warga, ulah brutal geng motor hingga pencurian. Selamat malam sahabat RTV, saya Stephanie Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus kekerasan dan kejahatan menjadi-jadi di bulan suci. Dan tentunya selama program ini berlangsung kami telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Langsung saja kita jelang inilah Tembak Crime menubas kejahatan. Sahabat RTV, belasan pemuda berkendara sepeda motor melakukan penyerangan terhadap para pengunjung warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang lebih mengejutkan, aksi penyerangan itu dilakukan selepas azan maghrib di saat umat muslim sedang berbuka puasa. Namun secara kebetulan, ada anggota polisi yang juga sedang berbuka puasa di lokasi kejadian. Peristiwa dramatis pun terjadi dalam kasus penyerangan ini. Minggu petang, 24 April 2021, di saat banyak orang, terutama umat Islam, baru melepas lapar dan dahaga usai seharian berpuasa, sekelompok pemuda bersepeda motor tiba-tiba mendatangi sebuah warung kopi di Jalan Topas Raya Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, belasan pemuda itu menyerang warung kopi yang sedang ramai pengunjung. Penyerangan dilakukan dengan menggunakan busur, ketapel, serta senjata tajam jenis celurit. Saat penyerangan berlangsung, secara kebetulan di lokasi penyerangan seorang anggota polisi juga sedang berbuka puasa. Aparat penegak hukum berpakaian preman itu pun langsung berinisiatif mengamankan situasi dengan melepaskan tembakan peringatan. Namun seorang pelaku penyerangan justru melakukan penyerangan balik ke arah polisi sehingga petugas terpaksa menembak pelaku. Warga pun berhasil menangkap 2 pelaku penyerangan. Kedua pelaku nyaris menjadi sasaran amuk warga yang kesal di sekitar lokasi kejadian. Kedua pelaku kemudian diamankan ke Polsek Panakukang untuk dimintai keterangan. Menurut pemilik warung kopi, penyerangan yang dilakukan para pelaku berlangsung secara tiba-tiba. Ia pun mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya penyerangan. Sebelumnya, aku kurang tahu juga. Ya, saya nggak tahu. Yang jelas yang saya tahu itu kejadian pada saat itu saja. Ada sekitar berapa orang Pak yang datang itu? Oh iya banyak, nggak tahu. Ada sekitar belasan Pak itu. Iya. Pakai motor semua Pak? Pakai motor ya. Iya, motor. Dia Mereka keluarkan senjata tajam. lakukan apa? Iya, ada yang bawa celurit, ada yang bawa busur. Kapolsek Panakukang, Kompol Jamal Faturrahman membenarkan soal adanya penyerangan warung kopi di Jalan Topas Raya. Ia juga menegaskan anggotanya yang saat itu ada di lokasi melakukan tindakan tepat sesuai prosedur yang berlaku. Jadi tadi kronologisnya kurang lebih jam 18.30 ada sekelompok orang yang datang ke Warkop Topas Raya dan melakukan penyerangan dengan cara membentangkan busur, membusur warga yang ada di sana. Kemudian setelah itu ada juga anggota yang sedang melakukan buka puasa di sana, sehingga anggota itu dengan melihat adanya warga yang terancam melakukan tembakan peringatan. Kemudian dari kumpulan atau sekelompok orang yang menyerang tersebut malah melakukan pengancaman dan penyerangan terhadap anggota itu, sehingga anggota tersebut melakukan tembakan tegas terukur.
Menurut keterangan polisi, dari hasil pemeriksaan awal, penyerangan diduga dipicu oleh masalah dendam. Diketahui, sebelum terjadi penyerangan, sempat terjadi perkelahian di area parkir di lokasi kejadian. Jadi informasi awal memang sebelum kejadian penyerangan ada perkelahian di warkop tersebut, di parkirannya. Itu kami sedang selidiki para pihak siapa saja yang bersengketa ataupun bermasalah sebelumnya itu. Untuk sementara yang ada laporan di Polsek Panakukang, satu laporan yaitu terkait pengrusakan dan pengancaman kepada pemilik warkop dan pengunjung warkop. Hingga saat ini polisi baru menangkap 2 pelaku penyerangan, sementara sisanya kabur dan masih dalam pengejaran petugas. Untuk saat ini ada 2 orang yang kami amankan atas nama inisial Y dan R. Dari salah satu pelaku tersebut sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, dan untuk salah satu pelaku lainnya sedang kami lakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan karena informasi memang kurang lebih 10-12 orang yang mendatangi warkop tersebut. Polisi pun kini tengah memburu terduga pelaku lainnya. Diduga pelaku penyerangan berjumlah 10 hingga 12 orang. Sementara 2 pelaku yang sudah tertangkap kini masih dalam penyidikan dan terancam dijerat pasal 170 dan 336 KUH Pidana dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, usai menangkap 2 pelaku penyerangan pengunjung warung kopi, polisi bergerak cepat menangkap pelaku lain. Hasilnya 10 orang yang diduga ikut terlibat dalam aksi penyerangan tersebut diamankan di Polsek Panakukang. Untuk mengetahui kondisi warung kopi yang menjadi sasaran penyerangan, tim kami pun mendatangi lokasi tersebut. Peristiwa penyerangan sebuah warung kopi oleh sekelompok pemuda di saat berbuka puasa 24 April 2021 lalu tentu menggegerkan warga, khususnya di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui seperti apa situasi di lokasi kejadian, kami pun menelusuri lokasi warung kopi di Jalan Boulevard yang menjadi sasaran penyerangan. Dari pantauan langsung di lapangan, warung kopi ini cukup ramai. Situasi di sekitar warung kopi juga ramai karena bersebelahan dengan sejumlah kafe sejenis lainnya. Belum lagi, warung kopi ini tepat berada di depan sebuah apartemen sehingga tak pernah sepi pengunjung, khususnya di saat berbuka puasa. Pemirsa, di tempat saya berdiri beberapa waktu lalu telah terjadi kasus penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dengan mengendarai sepeda motor. Para pengunjung di kafe ini diserang sekitar pukul 18.30 waktu di saat sejumlah pengunjung sedang berbuka puasa. Dan kasus ini pun dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Sementara itu, 2 pelaku yang tertangkap telah diamankan di Polsek Panakukang. Inilah MK, pemuda 20 tahun yang diduga turut dalam penyerangan. Kepada kami, MK mengaku ikut menyerang salah satu pengunjung warung kopi untuk membantu temannya. Di situ dia ngumpul Pak, di leping terus langsung ke normal. Normal mana? Yang di dekat Tanjung kafe. Jemput yang punya masalah temannya abang. Terus dari situ langsung ke warung Topas Pak. Ini sudah ada perencanaan dari sana juga untuk menyerang ke situ. Rencana saya bukan rencana saya Pak. Rencana teman-temanmu termasuk kau kali. Jadi berapa orang kota Gesat? Ada 12 orang Pak. Siapa yang kau serang di situ? Ini orang data orang mana juga Pak. Kamu apa peran di situ? Ya. Membawa apa kok? Saya tidak bawa apa-apa Pak. 12 orang atau 12 motor? 12 orang. Berbonceng? Iya, ada 1 orang sendiri. Siapa yang bawa busur itu? Itu yang di rumah sakit.
Setelah melakukan penyidikan, polisi akhirnya menangkap 12 tersangka lainnya. Mereka ditangkap di wilayah Makassar dan Goa. Diduga aksi penyerangan dilatar belakangi pertikaian sebelumnya di salah satu kafe yang terjadi di daerah Pantai Losari. Awal mula terjadinya kronologis penyerangan di kafe Megazone ini diawali jadi para pihak ini, dua kelompok ini terlibat perkelahian di salah satu kafe di daerah Losari, Pantai Losari. Kemudian mereka saling mengikuti dan akhirnya saling mengejar. Bertemulah mereka di parkiran warkop ataupun kafe Megazone ini di daerah Topas. Di situ. Kini, para pemuda pelaku penyerangan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Sangat disayangkan, bulan suci yang seharusnya diisi dengan ibadah dan mendekatkan diri ke Sang Ilahi justru ternodai hanya karena nafsu sesaat duniawi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Ultiman, dan Backline RTV. Perseteruan berujung konflik tawuran di Palmerah, Jakarta Barat pecah di bulan suci. Tetap bersama kami di Turn Back Crime.